Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. And you? I'm very well, thank you. Before we learn, we have to pray to God. And now I give chance to someone. Please let us for pray. Well, ma'am and my friends, let's pray together. Amen. Okay, thank you, Esti. I will take your attention today. Anybody absent today? Nobody absent, ma'am. Okay, thank you. Masa pandemi Corona 19, untuk itu kita harus menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama itu kita harus menggunakan masker. Yang kedua itu kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga itu adalah menjaga jarak agar kita tetap sehat. Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Yes. Ya, Desi silakan. Yes, last week they listened about listening to news on TV, newspapers, and social media. Okay, good. Yeah, good. Desi, last week we have learned about watch news in television, listen news in radio, and read news on newspaper. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diminta untuk mengidentifikasi serta membedakan generic structure, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks news item. Dan nanti kalian akan diminta untuk membuat sebuah teks news item lalu mempresentasikannya di depan kelas. Jadi jika kalian melakukan ini dengan baik, maka kalian bisa menghasilkan sebuah produk tentang news item. Oke, anak-anak, ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silakan. Contoh teks news item. Jadi yang pertama itu adalah information on the headlines. Ya, ini adalah LKPD. Dan LKPD ini berisi tentang worksheet, lembar kerja. Nanti kalian akan mengerjakan tugas ini secara individu. Setelah itu kalian kumpulkan dan ibu akan ambil nilai. Dan form yang kedua kalian akan berdiskusi untuk menyusun sebuah teks berita. Setelah kalian menyusun teks berita, kalian akan mempresentasikan teks yang disusun. Setelah kalian melihat beberapa contoh teks news item, kalian diminta untuk mengisi worksheet yang ibu sudah bagikan. Setelah itu, dalam kelompok kalian diminta untuk menyusun sebuah teks berita. Jadi teks beritanya bebas, apa saja, tetapi berita yang terjadi di lingkungan kalian. Jadi berita itu bisa berupa fenomena alam dan bisa berupa fenomena sosial. Bisa? Bisa. Ya, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Sudah. Ya, kalau sudah selesai berdiskusi, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sementara teman-teman kalian mempresentasikan hasil diskusinya, kalian diminta untuk coba memperhatikan dengan baik. Setelah itu, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung bertanya kepada kelompok. Bisa? Oke, silakan kelompok 2.
Thanks for the time given to us. Now we want to present our discussion about news. The title is Fifth Harmon found lifeless. And identify Fifth Harmon named Matthias, a resident of Siumolo village, Kupang Regency, was found dead in water of Kelapalima Beach, Kupang City, Sunday, October 18, at around 7 liter. The victim was found wearing a legging and blue short, barefoot. At the time, this water was receding dispersed from shoreline to the skin of the case where the victim was found was approximately 100 meter. Thank you. Oke, thank you. Group 2, kelompok 2 sudah selesai. He was found on Kelapalima Beach. His name Matthias. Ya, thank you. What did David Herman work before he died? Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita telah sampai kepada penghujung pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu berikan kesempatan kepada salah satu siswa untuk membuat ringkasan atau refleksi tentang pembelajaran kita. Ada yang bisa? Ali, silahkan Ali. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa melihat, mendengar, atau membaca berita pada televisi, koran, dan radio. Oke, terima kasih Ali. Kita berikan aplaus untuk Ali. Ya, jadi Ibu akan memberikan penguatan tentang pembelajaran hari ini. Jadi teks news item itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Jadi berita itu bisa kita baca, bisa kita dengar, bisa kita lihat. Dan berita itu bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi pertemuan kita hari ini selesai dan minggu depan tugasnya adalah kalian membuat teks berita tentang fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Teksnya dibuat sederhana, tetapi jangan lupa untuk memasukkan konten dari news item teks tersebut. Apakah kalian paham dengan ini? Paham. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita pulang, kita akan berdoa bersama. Let's pray together. Amen. Okay, thank you, my students, and see you next time. See you.